boleh undang keluarga Pak Iwan beserta istri dan anak-anak untuk masuk ke dalam ruangan ibadah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Yang ada di luar boleh saya persilakan untuk masuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berkata pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Pak Iwan, istri, anak, serta keluarga yang ada di Jakarta, Tuhan, dari tempat ini, yang telah kehilangan mama yang terkasih, ya Tuhan. Biarlah luka dan duka hati mereka yang sangat dalam, Tuhan, Kau balut. Kesedihan mereka Kau hiburkan, Tuhan. Kuatkan, beri ketabahan, ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau, Tuhan, satu-satunya yang kami percaya. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menemani mereka, Tuhan, di saat-saat yang paling kelam dalam kehidupan mereka. Pegang tangan kami, Tuhan. Hiburkan kami, ya Tuhan, yang bersedih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Diserahkan ibadah penghiburan kami dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus sendiri hadir, Tuhan. Mencamah, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti sekarang terbaik. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, benar Tuhan Yesus. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
kita sebagai satu keluarga. Kita angkat tangan kita datang sama Tuhan dan sesuai hikmat Tuhan. Kami semakin kuat dan percaya. Kami berdoa buat semua keluarga yang ditinggalkan, biar melalui suka dan duka yang mereka hadapi, Tuhan, kenangan-kenangan yang indah dengan orang tua memperkuat iman kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, kuat dan sesuai. Haleluya. Dan sesuai. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Bapa yang baik. Hiburkan setiap kami Tuhan, hiburkan setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, derita berganti memperkuat iman, kekuatan. Kami terima kekuatan pagi ini. Penghiburan Tuhan berikan kepada kami, diberikannya. Sama-sama jadikan doa kita. Kekuatan, yes Lord, dan penghiburan diberikannya. Kami percaya Roh-Mu sanggup memberikan kekuatan, penghiburan. Haleluya. Diberikannya kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku, yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberi, dengan lembut katakan, apa yang perlu. Kami datang di hadirat-Mu ya Allah yang hidup. Tolong kami Tuhan. Kita katakan bait terakhir ini untuk semua kita. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan. Mari sembah Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, ya Ramasana namas. Kami lemah ya Tuhan, kami gak mengerti kadang-kadang, tapi kami percaya Tuhan baik. Kami percaya ya Tuhan, rencana-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau baik. Saat kami lemah di hadirat-Mu, kami dapatkan suka dan duka bergantian datang dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari ya Roh Kudus, ya Bapa masuk melewati pikiran kami. Oh, sebab kami butuh Engkau. Hiburkan yang berduka, berikan pengharapan. Kami percaya Tuhan. Syalabalabasandare.
bersama-sama. Kita angkat tangan kita, datang kepada Bapa kita yang hidup, yang namanya, yang nama Raja, Raja Maha Kuasa. Kau yang berdaulat, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka, dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih, dan menghibur hati yang sedih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita datang dalam kesesakan, dalam pergumulan, kami tetap bersyukur. Kami tetap bersyukur karena sesungguhnya Engkau mengimbangi suka dan duka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa setiap keluarga, kami bawa dalam pergumulan setiap kami. Kami datang pagi ini Tuhan. Kami yang percaya, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang berdosa diampuni. Kami yang beban berat terlepaskan. Kami yang berduka dihiburkan dengan penghiburan sejati yang hanya bisa dilakukan oleh Roh-Mu yang kudus. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menghibur semua yang berduka. Aku berdoa Tuhan, semua kami pagi ini diberkati karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa, pikiran, perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang bersiap untuk lebih lagi menghibur semua, terhibur dan melayani dan menghormati Tuhan. Semuanya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga, dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Iwan. Tapi sebelumnya kita akan melihat suatu cuplikan video, dipersilakan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Shalom semua. Terima kasih kalau saudara semua bisa hadir pada pagi hari ini. Kayaknya kita butuh ibadah penghiburan yang kedua, ketiga supaya setiap Sabtu banyak yang hadir. Amin, saudara. Saudara, itu foto mama saya.
Eh, Dia seorang istri yang kuat, mama yang hebat. Singkat cerita, saya akan flashback ke belakang sebentar. Eh, dia sempat di sini, dia sempat tinggal di Amerika sini selama 6 tahun, kurang lebih sekitar segitu. Makanya saudara lihat tadi dia ada sempat gendong Richard, karena ya dari Richard lahir sampai umur berapa tahun dia sempat di sini. Tahun 2006 dia pulang balik ke Indonesia, dan beberapa tahun setelah itu, kurang lebih tahun 2000 setelah dia balik ke Indonesia, tahun 2011 dia sempat kena kanker rahim poinnya. Berobat mana-mana, ke Singapura juga, ke segala macam lah poinnya, segala cara dipakai, dan sampai dia punya liver pernah bocor karena pengobatan segala macam kayak gitu. Dan saat itu kita semua juga berdoa, saya juga berdoa, bahkan saya sempat bilang Tuhan, Mama pengen ke Israel, tapi paling enggak ya izinin dia ke Israel lah, supaya sebelum lu panggil pulang, sebenarnya kayak begitu poinnya. Tapi Tuhan gak jawab apa-apa. Bahkan Tuhan sempat tanya saat itu, ya enggak, di dalam hati saya saudara ya, sempat ada pertanyaan, kalau mama dipanggil pulang sekarang, lu siap nggak? Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Sampai 4 hari kemudian akhirnya saya cuma bisa bilang, ya kamu tahu yang terbaik, apa yang menurut kamu baik lakuin, tapi satu yang aku minta, jangan buat mama sengsara. Jadi kalau memang waktunya pulang, ya bawa nggak apa-apa, tapi jangan biarin dia kesakitan, kayak gitulah poinnya. Oke, setelah itu beberapa selang waktu berlalu, somehow mujizat Tuhan terjadi. Mama sembuh dari kansernya, jadi total sembuh, total cure poinnya. Setelah dari sembuhnya itu, ya dia melayani Tuhan segala macam total aja di gereja Mawar Saron. Bahkan dia terakhir jadi ketua ibu-ibu di sana atau gimana. Jadi kerjanya yang ya ke panti asuhan, rumah sakit segala macam lah poinnya. Bahkan kadang saya sempat ya marah-marah sama dia gitu kan. Bukan marah-marah ya. Maksud saya itu lu juga harus jaga badan poinnya, kayak begitulah. Lu baru sembuh dari sakit, tapi jangan maksain segala macam, pelayanan fine, tapi harus ngerti kondisi juga lah. Ya dia sih cuman iya, tapi somehow aku lihat di PP-nya itu ada aja foto yang ganti-ganti, yang di Bukit Doa, yang di panti asuhan, kayak gitu-gitulah modelnya. Jadi terakhir saya juga ya sudahlah. Jadi setelah itu waktu berlalu segala macam sampai ya sampai Senin tanggal 8 kemarin. Jadi tanggal 8 kemarin itu jam 7 kurang sebelum saya berangkat ke warehouse, saya sempat somehow ada rasa kayak kurang kurang damai lah Kak. Jadi saya cuma WA mama, cuma bilang lagi ngapain, bilang semua baik kah, dan gak ada dibalas sama sekali sama mama poinnya. Ya saya nggak tahu. Habis itu pulang dari warehouse malam, sekitar jam 1-an ada berita dari Indo, dia bilang mama masuk rumah sakit dan kali ini parah katanya, karena dia punya darah putihnya tinggi banget daripada darah rendahnya, kreatinnya mau berapa 12 atau gimana dia bilang. Jadi dokter bilang sih parah dia bilang. Jadi ya tiba-tiba drop kayak gitu aja poinnya. Dan kalau memang harus cuci darah dia bilang. Itu jalan satu-satunya. Dan ya dia bilang kalau habis cuci darah biasanya sih enakan. Dan tapi dalam hati saya sempat pikir, ya aku tahu itu, tapi di satu sisi aku juga tahu biasanya kalau orang sudah mulai cuci darah artinya sudah gak lama lagi. Di satu sisi itu yang saya tahu juga. Jadi ya somehow saya juga sempat ngomong saatnya udah tiba poinnya kayak gitu. Tapi saya tetap tetap doa, saya tetap ya kalau bisa mujizat Tuhan lagi datang untuk yang kedua kali. Tapi
ya berserah itu aja. Jadi itu Senin malam, hampir Senin pagi jam ya Selasa sudahlah, kurang lebih kayak begitu. Dan jadi sempat masuk ICU dan dokter bilang harus cuci darah, jadi ditunggu agak normal dulu sebelum cuci darah karena nggak boleh langsung cuci darah kalau belum ya agak sehat kayak gitulah. Jadi besok siang sore kali mau cuci darah sempat berjalan beberapa saat, katanya sih muka mama berubah jadi biru kayak gitu. Jadi sempat diberhentiin sementara sampai normal kembali. Setelah itu ya dokter bilang kalau cuci darah ini kritis, kalau dia kuat berhasil ya dia lolos, kalau enggak ya mati saat itu juga waktu saat cuci darah gitu. Dan banyak memang kejadian seperti itu. Jadi setelah ya kita doa segala macam, puji Tuhan berhasil cuci darahnya berhasil, tapi ya mama sudah lemes banget poinnya. Jadi yang seperti tadi itu, jadi nafas juga harus dibantu oksigen segala macam. Jadi ya ngomong juga sudah nggak bisa poinnya. Jadi kita sempat video call terakhir, dan walaupun dia nggak bisa ngomong, somehow pada saat kita lihat pada saat itu kita video call, saya, adik, sama ya istri, ada cucunya segala macam. Jadi walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi dia sempat lihat somehow kayak semacam orang kaget kali, bisa jadi karena nggak biasanya anak-anaknya semua video call sama mantunya sama cucunya, poinnya kayak gitu. Jadi dia semacam kayak bukan melotot ya, kayak orang kaget biasa gimana. Jadi ya kita semua ngucapin buat kuatan. Richard juga bahkan sempat bilang, "Ama cepat sembuh." Bilang. Dia cuman ngangguk-ngangguk aja. Ya ada gerakin kepalanya lah, walaupun nggak kayak orang biasa kalau lagi sehat kayak gitu. Dan saya juga sempat bilang saya cuma bilang, "Mama gak usah takut, kita sini semua baik-baik aja, jadi gak usah mikirin yang enggak, cepat sembuh." Dia juga cuman ya agak ngangguk dikit-dikit. Aku nggak tahu maksudnya ngangguk-ngangguk itu ngangguk-ngangguk iya atau ngangguk-ngangguk sudah senang, sudah damai lihat anak-anaknya dan siap pergi atau gimana, pokoknya nggak tahu. Jadi dia cuma ngangguk sebentar, terus ya sudah, habis itu kita karena dia butuh istirahat juga, jadi kita stop video call-nya. Dan waktu itu dokter belum datang. Jadi setelah kita tutup agak lama, agak beberapa lama dapat kabar lagi dari Indo kalau bilang dokter barusan datang. Dokter bilang tubuh mama itu kayak shutting off kayak begitu poinnya. Jadi semua organ dalam tubuhnya itu kayak failure kayak gitu poinnya. Jadi dokter bilang gak ada yang bisa apain poinnya. Jadi paling tinggal tunggu waktu. Karena mau dipacu jantung segala macam gak guna poinnya. Karena memang tubuhnya kayak shutting off poinnya. Kayak memang sudah waktunya, kurang lebih kayak begitu. Ya, saya sempat ya pokoknya dokter bilang tinggal tunggu waktu, kapan pastinya nggak tahu, cuman ya gak ada yang bisa dibuat apa-apa pokoknya sama dokter. Jadi setelah itu waktu kita tutup video call itu jam 12-an, terus bangsa setengah jaman, dokter datang sempat bilang gitu. Ya kurang lebih 1 jam setelah itu ya dikabarin kalau mama udah nggak ada, mama sudah meninggal. Dan ya suka nggak suka down sedikit poinnya, ya bukan sedikit sih, lumayan. Jadi sempat down dan karena ya banyak ya biasa poinnya awalnya nggak bisa terima aja, tapi saya cuma bilang ya Tuhan tuh baik poinnya. Karena pada saat saya
nggak bisa terima Tuhan tuh. Jadi saya sempat diingetin, maksudnya, ingat gak kejadian 10 tahun yang lalu gitu. Saat lu sudah relain mamamu pergi saat itu. Tapi mamamu sembuh, mamamu bisa ke Israel, bahkan 2 kali dia ke sana. Dan lebih daripada itu, dia sempat lihat cucunya grow up. Bahkan aku pernah kirim mama videonya Richard waktu main musik, melayani segala macam, dan dia so far happy banget kayak gitu. Jadi itu tadi 10 tahun yang lalu lu udah relain mama pergi, tapi Tuhan tetap kasih waktu untuk ke Israel 2 kali bahkan. Terus melayani, bahkan dia cucunya grow up, bahkan sempat melayani Tuhan juga. Dan yang terakhir, seperti yang aku minta 10 tahun yang lalu, aku sempat bilang kalau memang waktunya pulang, ya bawa pulang, tapi jangan buat mama sengsara. Dan itu yang terjadi poinnya, karena mama dibawa rumah sakit hari Senin sini, berarti Selasa Indo kali ya. Terus next day-nya, besoknya setelah cuci darah agak 2-3 jam setelah itu mama meninggal sudah. Jadi so far ya boleh bilang gak ada sengsaranya kayak begitu. Jadi ya itu yang saya mau bilang, Tuhan baik. Jadi semua itu saat sempat down, Tuhan ngingetin semua itu. Jadi Tuhan cuma bilang, ya ingat 10 tahun yang lalu, dan ingat apa yang sudah kesempatan yang Tuhan kasih, dari 2 kali ke Israel, terus bonusnya bisa lihat cucunya grow up, bahkan melayani, dan juga nggak sengsara pada saat matinya. Jadi ya langsung pergi kayak begitu aja. Dan somehow ya puji Tuhan, ya bisa terima keadaan itu poinnya. Makanya dia semakin Tuhan liatin, maksudnya apa yang saya minta, semua Tuhan kasih, bahkan ya lebih daripada itu. Dari ke Israel 2 kali, lihat cucunya grow up, bahkan melayani, dan matinya juga nggak sengsara. Jadi somehow itu yang saya bilang, Tuhan baik. But bottom line dari semua itu, ya saya sempat ada pikiran kita semua akan mati suatu hari nanti. Cuman macam-macam artinya. Ada yang ya macam-macam, ada yang kena COVID, ada yang sakit, tabrakan, tidur pun bisa mati. Dan saya, satu hal yang saya pikir, mau mati sekarang, mau mati besok, kayaknya gak ada bedanya. Yang penting pada saat kita hidup, apa yang kita lakuin itu lebih penting lagi. Jadi ya cuman itu aja. Saya cuma bilang ya Tuhan baik. So far dengan pelajaran yang Tuhan kasih, ya pelan-pelan kita bisa terima, dan ya somehow ya itu tadi saya bilang, Tuhan tetap baik. Amin. Jadi itu aja. Terima kasih semuanya sekali lagi udah datang pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kesaksian dari Pak Iwan. Kita sama-sama bersyukur kalau kita semua masih hidup saat ini. Kita bersyukur, maka itu kita harus mempergunakan setiap waktu kita dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saat ini, dan sebagai wujud kasih kita kepada keluarga, kita akan mendonasikan seluruh persembahan ini bagi keluarga. Kita persiapkan persembahan kita. Petugas persembahan saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa hari demi hari kami melihat setiap kebesaran Tuhan, setiap keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami turut bersyukur buat keluarga, di tengah-tengah duka cita mereka masih bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Mereka masih bisa tetap
Yesus, kami akan memberi persembahan saat ini. Biarlah setiap persembahan ini kami akan sebagai wujud kasih kami akan mendonasikan ini kepada keluarga. Kami berdoa biar kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi katakan amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Tuhan, sebentar kami akan menerima Tuhan berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tambatan kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu, Kau satu-satunya andalan kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penghiburku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
angkat tangan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Katakan dari hati kita, satu-satunya Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan lakukan indah adanya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang Tuhan. Sampai selama-lamanya pengharapan dalam Kristus tidak akan kehilangan. Yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penghiburku. Kita angkat hati kita, pemulihku. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya ku andalkan. Ada hidup kekal, ada surga. Engkau bawa kedamaian pagi ini bagi setiap kami. Satu-satunya sembah, haleluya, Tuhan Yesus. Satu-satunya ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penghiburku, Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penghiburku, Tuhan pemulihku. Mari kita tepuk tangan bagi kesetiaan Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kita kehilangan pengharapan seperti orang-orang yang tidak percaya, tapi hiburkanlah salah satu sama lain bahwa Tuhan satu-satu alasan. Hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Hanya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kami. Hiburkanlah kami yang berduka. Ada kekuatan baru. Satu-satunya aku berdoa saat ini, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya. Hanya hadirat-Mu satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. yes Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Only you, oh Lord. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penghibur kami, Tuhan penghiburku, Tuhan pemulihku. Apakah yang kami lakukan sebagai manusia Tuhan? Kami sangat terbatas. Kami tidak bisa menguasai segala sesuatu. Dan di dalam ibadah ini hari ini, kami hanya datang kepadamu, Engkau sandaran kami. Firman-Mu berkata, kami boleh jatuh tapi kami tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang kami. Dan pagi ini biarlah firman-Mu
menghibur, menopang yang berduka, dan menegur setiap kami yang masih bernafas, yang masih Tuhan kasih modal, yang Tuhan masih kasih kesempatan hari ini. Kalau kami ada salah dosa, ampuni kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Kuduskan ibadah ini dan berkati setiap kami yang datang. Firman-Mu berkata orang hikmat suka ada dalam rumah duka. Dan kami percaya kami orang berhikmat. Sempurnakan hikmat kami dengan pengertian akan firman dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya tahu keluarga berduka, saya juga sedih. Saya juga mengikuti dari Zoom, dari Pak Iwan, dari ibadah tutup peti, dari ibadah pelepasan dan penguburan. Saya juga berduka atas nama Gereja New Life Church buat Pak Iwan dan keluarga dan juga buat Bu Mary. Baru kenal sekarang, dari dulu saya tanya ada adiknya, ternyata baru hari ini bisa ketemu, haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya berdoa, biasanya kalau penghiburan saya berdoa Tuhan bantu setiap kami bukan cuma datang beribadah saja, bukan cuma datang tetapi mau betul-betul mendapatkan sesuatu buat kita yang hidup. Nah hari ini saya ingin membagikan firman. Penghiburan ini, khotbah ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah menghibur dan yang satu adalah mengingatkan, ya. Karena khotbah ini bukan hanya ditujukan kepada keluarga, tetapi bagi kita semua. Kita berkata orang berhikmat itu suka ada di rumah duka, karena di rumah duka adalah kesudahan. Nah, kehilangan seorang ibu gak gampang. Dan itulah ketakutan saya juga. Saya sayang sekali mama saya, walaupun kita berantem, hibur dikit, kasih saudara ketawa sedikit. Tetapi kehilangan seorang ibu itu gak gampang. Dan saya tahu Iwan sangat mengasihi ibunya. Iwan care, dan saya tahu saya dekat dan saya senang Iwan mengikuti jejak langkah mama. Iwan ini kenapa saya begitu care dengan dia, bukan karena pilih-pilih kasih atau karena orang ini saudara suruh apa aja dia lakuin untuk Tuhan. Setia, dan saudara tahu acara apa aja dia pasti ada, betul ya. Makanya saudara datang di sini karena saudara menghargai ya. Jadi saya begitu terpukul dengar dia baru pimpin pujian hari Minggu. Dia nggak nyangka hari Sabtu dia harus ada ibadah penghiburan, dan itulah hidup. Jadi hari ini saya berdoa Wan, biar kamu tetap kuat, Ibu Mary juga tetap kuat. Seperti tadi dia bilang 10 tahun lalu Tuhan kasih kesempatan. Dan walaupun semua manusia kita mau keinginan kita yang terjadi, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Dan satu yang saya suka, jadi saya melihat betapa singkatnya hidup. Nah hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Pertama saya menguatkan keluarga. Tentu saja saya nggak sanggup menguatkan secara pribadi, tetapi firman Tuhan yang sanggup dan Roh Kudus yang sanggup. Dan kedua kita mau mengingatkan kita. Banyak kita masih punya ibu. Ya, banyak kita masih punya orang tua, jadi kita perlu refleksi diri kita. Oke. Nah kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang kita harus ingat terutama buat keluarga yang berduka adalah semua ada waktunya. Ada waktu kayak Pak Iwan tadi kesaksian, ada waktu mujizat terjadi. Tapi juga enggak akan terus mujizat terjadi, karena apa? Kematian itu bukanlah suatu ketakutan bagi kita yang percaya. Nah ada sesuatu waktunya, ada kita disembuhkan, tetapi kita juga enggak akan disembuhkan terus menerus, ya. Kita harus ada hari kematian itu, ya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan lindungi pohon kehidupan, betul? Tuhan bilang jangan sampai mereka makan karena mereka akan hidup kekal. Maksudnya nggak mati-mati, nggak bisa diselamatkan, nggak bisa ditebus. Karena Yesus lahir sebagai manusia, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin mengingatkan kita semua ada waktunya. Dan sembari kita hidup, kita harus mempersiapkan hidup kita, ya.
Terus dikatakan dalam kitab Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 kita baca ini di keluarga supaya kita mengingatkan kembali. Mungkin saudara sudah hafal tapi kita ingat lagi bahwa kita nggak boleh, sedih boleh. Tentu saja kehilangan orang yang kita kasih, masa kita ketawa-ketawa. Sedih bisa, nangis bisa, tetapi kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Ada amin? Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Selanjutnya apa? Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai apa? Pengharapan. Terus, karena jikalau kita percaya, perhatikan ini kuncinya, dan saya percaya Mama Pak Iwan sudah percaya Yesus, melayani Tuhan gila ya. Suka melayani Tuhan. Bahkan di live worship istri saya lihat mamanya online terus ikut live worship. Diberi cinta Tuhan, percaya Yesus, amin. Berarti ini valid. Terus, bahwa Yesus telah mati dan maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah apa? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga apa? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu apa? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah apa? Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu apa? Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Katakan amin. Nah saudara, kita mesti ngerti, walaupun kita baca sedikit panjang, ini yang harus kita punya. Jadi Iwan dan Bu Mary bersedih, oke. Tetapi jangan sedih, Mama telah beristirahat dengan tenang. Dan saya lihat luar biasa. Saudara, dalam hidup kita ini kita harus mengerti bahwa look, semua akan ada waktunya. Saudara sehat, nggak sehat, kurus, gendut, sakit, nggak sakit. Kematian itu sesuatu yang kita akan hadapi masing-masing. Tetapi sebagai orang percaya, makanya kita menghadapi Paskah ini kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kita ada jaminan keselamatan, katakan amin. Kita ada jaminan hidup kekal. Kita ada jaminan yang membuat kita nggak perlu takut. Oleh sebab itu saya taruh di sini untuk yang berduka. Pertama ingat, kematian adalah suatu pembaharuan. Dia semakin lebih dekat. Kematian itu cuma transit. Kalau kita dari Indonesia, Amerika mau ke Jakarta, mungkin ini China atau Japan, ya. Kematian itu dikatakan dalam kitab Tesalonika dikatakan begini, kita nggak akan mendahului mereka yang akan dibangkitkan dulu. Saudara jangan takut dengan kematian yang pertama, takutlah pada kematian yang kedua. Kata mati itu katanya terpisah, separation. Ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, pada saat kamu makan buah, kamu pasti mati. Mereka gak mati secara fisik, tapi mereka terpisah dengan hadirat Tuhan. Nah sekarang kita hidup dalam kasih karunia. You gak hidup kudus, Tuhan tetap menjamah hati kita. Tetapi Tuhan kasih kesempatan bahwa ingat kematian yang pertama, kematian badani. Itu adalah pemisahan antara jiwa dan tubuh kita, betul ya? Makanya mati. Jadi saudara, kita nggak perlu bersedih, ini pembaharuan. Saya percaya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah dikatakan roh Tuhan kembali kepada Allah penciptanya. Dari debu, ini debu akan jadi debu. Roh dan jiwa kita akan balik kepada Tuhan, katakan amin. Jadi kematian itu adalah satu pembaharuan. Jadi cuma transit aja. Filipi 1 ayat 21 berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sampai level ini berarti kita jadi orang yang kuat. Jadi saya percaya walaupun keluarga dengan sedih, berduka, Mama sekarang udah untung Wan ya. Ya udah untung ya.
Mama lebih menikmati sekarang karena mahkotanya dan rumahnya sudah selesai, katakan amin. Mungkin kalian bisa senangin mama, tapi Tuhan Yesus lebih senangin mama. Dia tahu caranya karena kerinduan mama ada di hadirat Tuhan dan sekarang dia ada di hadirat Tuhan. Jadi saudara, mati itu adalah keuntungan. Jangan usah takut, pembaharuan, kita ada pembaharuan transit, jadi kita juga persiapkan hidup kita. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. I like that. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya Yesus bagi saudara dan kita, bagi keluarga yang berduka, percayakah engkau akan hal ini? Saudara percaya pagi ini? Amin. Jadi kita percaya kematian itu adalah pembaharuan. Kedua, kematian itu hanya beristirahat. Dari jangan larut dalam kesedihan, karena dalam Yesus kematian itu hanyalah apa? Beristirahat. Wahyu 4 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar dari sorga, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam Wahyu 14 dikatakan, look, orang yang mati dalam Yesus itu hanya beristirahat. Amin. Kan kasihan kalau orang sudah lebih tua kita paksa hidup terus, ya kan. Jadi mereka beristirahat. Jadi kalau makanya kita belajar sekarang, kematian itu hanya istirahat bagi kita. Saudara yang mati itu gak perlu bayar bil lagi. Gak perlu pakai masker lagi. Nah, ada yang ketawa di belakang, udah ngantuk soalnya. Apalagi yang meninggal tuh gak perlu mikirin apa lagi. Mereka hanya tidur dan ketika sangkakala Allah berbunyi, mereka pasti dibangkitkan di dalam nama Yesus. Jadi buat keluarga, mama sudah beristirahat. Relakan walaupun berat, day by day percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Walaupun kau merasa kau lebih tahu dari Tuhan, tapi percayalah ini waktu yang paling tepat, yang paling baik, katakan amin. Dan saya suka tadi, saudara Iwan ini orangnya beda. Dia kalau bergumul dia gak mau digomongin, dia mau sendiri. Saya tahu orangnya, walaupun badannya saudara lihat kan, tato, tapi hatinya hati yang baik. Saya telepon, saya tahu pasti dia gak akan angkat. I know, kalau dia sedih, masalah serius dia diam. Tapi saya berdoa, saya call istrinya, kalau istrinya always available. Iya kan, kasih ketawa sedikit sama Iwan, biar Iwan gak terlalu stres. Udah lawan, bersuka cita aja, Tuhan udah baik. Nah saudaraku yang kekasih, saya berdoa siang malam, saya bilang aduh Tuhan jangan sampai Iwan. Karena saya tahu betapa sayangnya dia sama mamanya. Selalu kalau itu mama, kesaksian yang kanker, dia pernah kesaksian. Saya tahu betapa akan keras, ujian berat. Karena ujian berat bagi bagi hidupnya. Saya berdoa, betul. Bilang Tuhan hanya rohmu yang sanggup. Hanya rohmu yang sanggup. Hanya rohmu yang sanggup. Hanya rohmu sanggup. Dan saya bersyukur ketika dia bilang tadi Tuhan ingatkan. Dia gak rela. Gak ada kita yang rela. Gak ada kita yang bisa rela kehilangan orang yang kita kasih. Kalau mertua mungkin lu rela. Loh kok ketawa? Gak ada kita. Gak ada kita yang rela. Siapa sih yang rela? Tetapi saudara, Tuhan ingatkan dia, ingat. 2011 aku sembuhkan mamamu. 10 tahun aku kasih. Ke Israel bukan cuma sekali. 2 kali. Aku kasih. Mungkin kita mau lebih. Tapi Tuhan bilang, look jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancangan. Boleh gak kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan? Biar ibadah penghiburan ini sedikit aneh, ada tepuk tangannya, gak apa-apa. Karena kita punya pengharapan dalam Kristus, katakan amin. Jadi mama beristirahat, mulai sekarang keluarga gak usah stres. Mama yang beristirahat. Nah itu bagian pertama, saya percaya keluarga sudah percaya, amin. Nah saudara, kalau ibadah penghiburan, kebanyakan kita yang kita sharing firman bukan pada yang mati. Karena yang mati gak bisa bertobat lagi. Amin. Yang mati mau dikhotbahin gak bisa. Bagi keluarga dihiburkan. Dan yang kedua diingatkan dalam Pengkhotbah 7 dikatakan begini. Saya bacakan bagi saudara. Ayat 1-4. Nah hari ini saudara yang datang kita semua adalah orang berhikmat. Amin. Berarti orang hikmat gak boleh tersinggung. Aduh kena lagi. Udah pagi lagi. Anyway. Saya merasa ini penting karena
Nanti kita akan nyambung semua. Saudara akan merasa bahwa look, ternyata setiap kali kita ada ibadah penghiburan, ibadah duka, kita nih yang masih hidup harus lebih lagi merefleksi hidup kita, katakan amin. Merefleksi kemampuan kita, kesempatan kita. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4, yuk kita baca sama-sama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada, terus pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke, karena di rumah dukalah kesudahan setiap, hendaknya orang apa? Terus bersedih lebih baik daripada tertawa, karena memuka muram membuat hati lega. Terus orang berhikmat senang berada di, tetapi orang bodoh senang berada di rumah bersukaria. Saudara, tentu saja kita semua suka untuk ada happy, acara, fun. Tetapi Alkitab kok ajarin kita berbeda. Alkitab bilang, look, kamu kalau ke rumah duka itu kamu berhikmat. Kenapa saudara? Karena di situ kita sadar bertobat. Ya. Karena di situ kita nyadar bahwa look, kita gak akan hidup selamanya. I'm not gonna live forever. Ketika saya melihat Mama Pak Iwan ditutup oleh peti mati, saya lihat begitu banyak yang bersedih. Saya keingat lagi, look, semua kita akan lewatin itu. Dan kalau kita di tempat itu, kita harus refleksi, look, saya juga akan pergi ke situ. I'm about to go to the coven. Aku akan masuk peti mati dan aku harus melihat, how is my life, betul? Gimana? Nah, hari ini saya ingin bagikan bagi kita yang masih hidup, saya percaya Mama Pak Iwan sudah ada di sorga. Dia cinta Tuhan, dia melayani. Dan apapun firman Tuhan dia sudah lakukan. Tetapi buat kita sekarang, inilah kesempatan kita. Bukan cuma datang menghibur, tetapi datang diingatkan. Saudara gak akan bawa mati. Saudara gak akan kontrol uangmu. Saudara gak bisa pilih kayu apa peti matimu. Saudara hanya bisa terima kalau sudah mati. Amin. Kita gak bisa pilih. Mungkin saudara bisa pre-order. Karena saudara banyak duit, saya mau pre-order peti yang mahal banget. Tapi tetap aja anakmu tukar sebelum kau masuk. Iya kan? Karena sayang. Sekarang di Indo, kalau dulu di Indo tuh setahu saya lihat ke kubur kemarin, itu bak ada layernya ya. Kalau sekarang enggak ya, langsung ya. Langsung ditaruh tanah, jadi bak itu langsung taruh tanah aja, tutup. Kalau dulu kan ada bak, terus ada layer, ada apa tutupannya dari, saudara tahu ya, semen. Baru ditutup, at least petinya masih dalam, masih bau. Ini mau peti bagus pun tetap masuk tanah. Ya. Nah saudara, ini yang saya mau bagikan bagi kita. Dan biarlah hari ini saudara jadi orang yang betul-betul bijaksana. Saudara yang melihat ini, kita belajar bahwa look, hanya ada jawaban dalam Yesus dan hanya pengharapan, dan hidup ini adalah kesempatan. Yang pertama, 3 hal yang harus kita perhatikan dan renungkan tentang hidup ini adalah buat kita yang hidup. Pertama, hidup kita dinilai dari isi, bukan panjangnya hidup. Kita yang hidup ini, jangan suka umur panjang. Umur panjang bosan kita minta. Tetapi yang kita perhatikan the content, isinya. Yesus gak umur panjang, 33,5 tahun, habis. Halo. Amin. Ada namanya satu orang, Metusela, 900 tahun hidup, gak ngapa-ngapain. Saudara, banyak kita mau umur panjang, tetapi sekarang kita tanya nih, hidup saya ini sudah penuh isi enggak? Sudah penuh arti enggak? Ketika Mama Pak Iwan ke panti asuhan tuh isi saudara. Amin. Ketika dia dipanggil pulang, ada nilai hidupnya, katakan amin. Dia masih mau melayani. Dia masih ada isi hidupnya. Jangan kita bangga dengan umur panjang. Maaf kata di sini kan banyak yang suka. Ya kita boleh minta umur panjang. Tetapi kita minta Tuhan biarlah hidupku ini penuh arti. Saudara punya hidup bukan ditentukan dengan berapa panjang. Tetapi berapa isinya. Di kitab Pengkhotbah dikatakan begini. Pengkhotbah 6 ayat 13. Saudara diberkati Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Pengkhotbah 6 ayat 1-3. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Nah ini makanya orang-orang stres. Daripada cepat stres bilang Tuhan ambil aja cepat.
Tunggu dong. Sabar, Son. Kita lagi berduka nih. Ya, ketawa sih. Gue ketawa aja Iwan ya. Iwan kuat ya Iwan ya. Jangan stres-stres Iwan. Yuk kita baca lagi. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat apa? Perhatikan ini. Orang yang dikaruniai Allah apa? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga apa? He's not lacking anything. Tetapi orang itu apa? Tidak dikuasai oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain. Nah, terus apa? Inilah apa? Kesia-siaan. Terus. Nah ini ingat. Tetapi ia tidak puas dengan kesenangan. Bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Artinya gini saudara. Hidup kita ini saudara yang datang hari ini. Selain kita berdoa minta Tuhan umur panjang. Selain kita berdoa Tuhan umur panjang. Kita mesti perhatikan isinya. Amin. Ada kan lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Look, kita harus ingat pertama, saya mau perhatikan isi dengan keluarga saya. Karena saya mau kalau nanti saya mati, keluarga saya akan menangis buat saya. At least they said, masa kalau saya mati mereka ketawa? Saya mau perhatikan isi saya. Saya mau make sure saya sudah mencapai garis akhir. Seperti kata Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menjaga iman. Aku banyak melayani. Orang-orang yang aku layani ada isinya. Hidupku ada buahnya. Banyak kita gak mikir ini. Kita minta Tuhan umur panjang. Bagi Tuhan bukan soal umurmu. Apa yang telah kau lakukan dengan setiap waktu, harta, kesempatan yang aku berikan padamu. Hari ini kita yang datang penghiburan. Lihat isinya. Kalau saudara masih punya orang tua, saya masih punya orang tua dan saya bilang Tuhan biar oma umur panjang. Tapi saya gak bisa menguasai semuanya. Isi hidup mereka. Kalau keluargamu di Indonesia, call them. Amin. Bicara. Jangan nanti sudah di dalam terakhir baru kita bilang, oh no, saya belum pernah kasih, saya belum pernah MoneyGram, selalu lupa. Orang bilang, Pak, saya punya pergumulan. Apa saya bilang? Saya ini mau bantu orang tua. Tapi kalau saya bantu orang tua, saya gak bisa kasih perpuluhan. Maaf ya buat saudara yang nonton. Saya orangnya kalau khotbah straight. Saya bilang jangan kasih perpuluhan, kirim mamamu dulu. That's the truth. Amin. Jangan lu so rohani, tapi lu gak sayang mamamu. Bantu aja mereka. Tapi Pak saya, jangan khawatir. Look, jangan nyesal. Hidup ini bukan dari panjangnya, tapi dari isinya. Amin, amin, amin. Dan saya percaya kalau kita lakukan, kita sayang orang tua, kita respect. Nanti umat pasti nagih Walmart nanti. Saudara, listen. Ingat yang baik-baik, ingat baik-baik. Your life is not count by how many days you live. How much you give. Menolong orang, melayani. Saya mau bilang saudara, jangan sia-siakan. Yesus gak umur panjang, kalau menurut manusia kita mati muda, 33,5 tahun. Tetapi Yesus sampai hari ini masih buat dampak besar bagi dunia ini. Saudara, jangan cuma hitung-hitung umurmu, bangga. Kalau kita berkata kebanggaan orang tua adalah rambut putih, jangan bangga. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan kebaikan. Isi dengan melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan, jangan gak mau melayani Tuhan, cari Tuhan, isi. Kita perlu Tuhan, siapa kita yang kita gak bisa tahu aja kapan kita ada penghiburan buat kita. Pakai hidup ini dari isi. Keluargamu, suami istri jangan bangga umpama kita kawin 100 tahun tapi tiap hari isinya berantem melulu. Jangan bangga jadi orang Kristen, kita sudah orang Kristen Pak. Saya di Betani sebelum Bapak, bukan di Betani, Bethel, salah. Saya ada, sudah kan dulu kan juga Pak Nehemia punya Betani kan. Pertama kan. Saya dari dulu sudah begini 100 tahun. But the question is, apa isinya kita? Sudah kita gak usah bangga dengan lamanya. Pernikahan kita, pelayanan kita, gereja kita. Yang harus kita tanya, am I have fruit? Amin.
Yang Tuhan cari Tuhan cari bukan berapa lama hidup kita, berapa hebat. Yang Tuhan ada isi nggak, kamu nikmati nggak, kamu jadi berkat nggak Bapak Ibu. Karena kadang-kadang dalam hidup kita yang kita mikir, aduh hidup kita ini panjang, kita mau panjang. Panjang boleh, dan saya doa semua saudara umur panjang, yes katakan amin. Tetapi isinya, pernikahanmu langgeng tapi ada isinya. Banyak sekarang suami istri tidur kamar yang beda. Kok Bapak tahu? Anakmu yang bilang. Awas di rumah saya salib sama-sama Yesus kamu Paskah. Iya, kawin sih tetap. Tapi nggak bonding, nggak ada isinya. Jadi pertama hidup kita dinilai dari apa? Apa? Isi, bilang kiri kanan isi. Bukan tahu isi ya. Pengkhotbah 5 ayat 18-19 dikatakan begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayamu. Dan itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya. Haleluya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah 5 ayat 18-19 ini mengingatkan kita orang yang hidupnya isinya berharga, di rumah damai, gak ada kepahitan, sama mertua damai, sama menantu damai, sama semua orang damai, sama melayani Tuhan, bekerja dengan baik. Dia gak sibuk hitung umur karena dia sementara menikmati hidup. Dan inilah kita harus mengerti, kita yang masih hidup dan masih punya orang tua. Yuk sekarang isi, kalau saudara punya bertekad sama Tuhan, mau bawa orang tuamu ke Israel, cepat beli tiket hari ini dalam nama Yesus. Beli first class. Amin. Mama saya mau bawa nanti ke Israel. Tapi saya mau tinggalin dulu di Pakistan. Mama saya mah ke Israel atau enggak, yang penting DP doi. Mama saya tuh yang penting uangnya. Haleluya, gak apa-apa ya Mam ya. Kita harus, saya sama Mama betul. Berantem ada, sukacita ada, tapi ada isi gitu loh. Ya, saudara juga ya. Jangan kalau saudara punya orang tua di Indonesia, saudara cuma telepon Natal 1 menit pun. Harus mulai sekarang itu. Kedua, hidup dilihat dari akhir bukan awal. Bilang kanan sana, hidup dilihat apa? Bukan awal. Saudara bisa lahir di keluarga hebat. Saudara bisa lahir orang kaya, saudara bisa lahir mulainya tinggi, tapi yang dinilai bukan pada saat di hospital kita bisa bawa balon, celebrate, tetapi yang dinilai itu di peti mati. Amin. Jadi saudara, kalau saudara, aduh Pak, hidup saya gagal, nggak apa-apa gagal. Yang penting endingnya happy ending. Amin. Saya bilang, Pak ini orang ini udah begini. Semua kita juga rusak, semua juga kita ada kegagalan. Tapi ingat saudara yang datang hari ini, yang merasa gagal, yang merasa gak layak, yang merasa jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya ingatkan masih ada akhir yang baik. Yang Paulus bilang bukan aku telah mengawali, aku telah mengakhiri pertandingan yang... Aku telah mengakhiri, aku telah menjaga iman, mahkota telah tersedia. Saudaraku yang kekasih, jangan kita bangga dengan pertama kita. Kita harus selesaikan hidup kita. Make sure kita on fire with God dulu. Sampai mati kita masih tetap berapi-api dengan Tuhan. Make sure kita menutup hidup ini. The ending, saya bilang sama anak-anak muda, mereka kebanyakan stres. Mereka stres keluarga. Some of them don't have father, some don't have mother. Ya saudara, saya bilang begini. Look, buku itu pertamanya bukan kuasamu. Kau gak bisa tentukan. Tapi ending buku hidupmu, kau yang bisa tentukan. Amin saudara. Saudara yang melayani Tuhan, kegagalan demi kegagalan, remember this. Tanggung jawab saudara untuk menutup hidupmu. Akhirnya jangan suruh Tuhan, jangan bebankan ke orang. Jangan salahin manusia. Tugas kita sendiri yang menutup hidup kita, katakan amin. Saya dengar dari pendetanya yang di Indonesia ketika menguburkan. Dia bilang, Tante Herliana ini sudah sakit masih melayani orang. Mungkin zaman COVID ini nggak banyak yang datang karena COVID.
Mungkin perginya tiba-tiba, tapi satu yang saya lihat, tante ini menurut saya lebih hebat dari saya. Dia telah tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Kenapa saudara? Kita semua mau melayani di sini. Kita semua melayani eksklusif. Tapi pergi ke panti asuhan, ke rumah-rumah, itu saudara satu kehormatan. Makanya saya bilang anak-anak, warisan dari mama kalian adalah layani Tuhan. Sungguh-sungguh. Katakan amin. Ikutlah dia. Dia pahlawan iman kalian. Dan kita semua lihat, bukan dari awal kita dihitung. Doa saya bagi gereja NLC bukan soal how big we are, bagaimana kita mulai. Sampai akhir, kalau kita dari generasi sampai generasi, kalau Tuhan datang kembali, kita masih on fire sama Tuhan. Saudara ingat ya, yang orang lihat bukan di rumah sakit mana you lahir. Bukan keluarga siapa keluargamu. Itu semua kita gak bisa kontrol, kita gak bisa pilih. Tapi you punya pilihan untuk menentukan akhir hidupmu seperti apa. Saya kasih saudara ilustrasi. Hari ini gak usah banyak baca Alkitab, banyak yang ngantuk. Saudara ingat, kita kan masuk masa Paskah. Ada orang penjahat. Ingat gak saudara? Ada dua. Dua-duanya mulai penjahat, betul? Satu bilang mengutuk, satu bilang begini. Dia rubah at the end of his life. Dia rubah, dia bilang, Tuhan, kalau engkau sudah sampai surga, jangan lupakan aku. Dan saat itu juga Yesus bilang, pada hari ini, you will with me in heaven. Bapak Ibu ingat baik-baik. Di lantai ini, kita semua banyak pergumulan. Kita bisa menyalahkan orang tua, orang lain. No, jangan salahkan orang. Keselamatan itu tanggung jawabmu. Kerohanian itu tanggung jawab kita. Buah itu tanggung jawab kita. Kita gak boleh salahkan cuaca. Semua pohon pasti berbuah kalau tertanam. Make sure kita masuk peti. Orang bilang wow. Saya punya cita-cita secara pribadi. Saya bilang kalau saya masuk peti. Saya bilang ada orang bilang ini. Orang ini bikin saya sakit hati. Tapi merubah hidup saya. Orang ini gila. Walaupun gak ada rambut. Gila. Walaupun saudara gila. Saya harus merhatikan look endingnya. Saudara film, saudara pasti sabar. Di awal, pertengahan. Tapi kalau endingnya jelek, saudara kecewa, betul? Tapi kalau endingnya bagus, saudara senang. Begitu juga Tuhan. Tuhan kasih kita nafas hari ini. Tuhan kasih kamu pekerjaan. Kekuatan bisa kerja. Tuhan kasih kamu kesempatan. Supaya Tuhan mau ingatkan, look. Make sure you created a happy ending life. With yourself, with God, with your family. Dan ini yang saya mau bilang saudara. Mulai hari ini, ampunilah semua yang bersalah kepadamu. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang bilang, wah dulu saudara, gereja kita waktu yang di mana itu? Udah lupa. Apa? Oak Cliff ya, udah lupa. Orang bilang dari gereja kecil, orang bilang wah ini gereja. Saudara, bahkan pernah dibilang itu gereja buangan. Memang itu yang terbaik. Karena tugas gereja adalah mencari semua orang yang rusak, yang terhilang, yang jauh, yang belum bertobat. Kita rubah dia dengan kasih Yesus. Sehingga mereka bisa menyelesaikan. Pernikahan hancur, pulih di dalam nama Yesus. Sakit disembuhkan, katakan amin. Sakit jiwa dulu nyanyi sendiri. Sekarang nyanyi buat Tuhan, katakan amin. Dan itulah tugas kita Bapak itu. Hari ini ingat, kita harus ingat akhir kita. Make sure kita sampai di garis akhir dengan kuasa yang baik dari Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan. Seperti orang yang tersalibkan di sampingnya bilang, Yesus, jangan lupakan aku. Look, dia sudah salah, dia sudah dihukum. In the middle, dalam akhirnya dia masih memilih keselamatan. Hari ini masih ada kesempatan bagi kita yang hidup, katakan amin. Jangan bilang gak ada lagi, pasti ada, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara ingat, yang terakhir ini penting, kita harus ingat akhir hidup kita ini penting. Saya percaya mamanya saya lihat, wow.
Mamanya melayani, pendetanya bersaksi, mungkin orang gak bisa berkata-kata. Saya bilang sekarang mamanya sudah selesai. Iwan juga ingat, gak boleh menyerah layani Tuhan, katakan amin. Kita mesti sampai akhir, kalau bisa kamu lebih hebat dari mamamu, katakan amin. Sekarang dia pass on you the baton buat kalian berdua. Layani Tuhan, cari Tuhan, layani Tuhan, hidup untuk kehendak Tuhan, katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, saudara diberkati Tuhan. Hidup kita adalah soal kemana perginya, bukan dari mana datangnya. Bilang katakan amin. Ini yang kita perlu, makanya sebagai orang Kristen kita punya pengharapan. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca dengan suara nyaring, kita selesai habis ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yuk sama-sama kita baca dengan suaranya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percaya juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gak perlu mortgage lagi. Amin. Tunggu suruh berkata, Papa, saya lagi stres nih. Kenapa? Saya mau sibuk dulu. Kosongnya saya mau beli rumah. Lu ada rumah atau enggak? You juga butuh rumah di kekal. Dan cuma Yesus yang bisa kasih kita. Jika tidak demikian apa? Tentu aku terus sebab I go there untuk menyediakan. Nah terus 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu. Dan kedatangan Tuhan yang dimaksud dalam ini bukan hanya second coming, trompet malaikat, bukan. Tetapi akan menjemput kamu, katakan amin. Membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, haleluya apa? Katakan amin. Hari ini kita harus mikir, look, bukan soal dari mana you datang. Mau dari Indo ke, mau dari ujung Kulon, mau dari Manado ke, mau dari Surabaya ke, mau dari mana ke. I don't really care. Yang pasti kita destinationnya satu. Amin, amin, amin. Sorga itu nyata. Ada amin? Jadi hidup itu bukan soal dari mana awal. You bisa anak pengemis, you bisa anak raja. It's not guarantee anything. Saya berdoa dalam masa hidup kita hidup sungguh-sungguh buat Yesus dan kita sampai di sorga. Karena saudara, gak ada seorang yang bisa lari dari namanya kematian. Saya bukan takut-takutin sendiri, cuma ingatin aja biar bertobat, gak terlalu sombong. You punya 401k, gak bisa stopin kamu dari kematian. You punya insurance, hanya bisa mengcover you, tapi gak bisa menghentikan kamu dari kematian. Kematian adalah satu appointment yang kita semua gak bisa cancel, gak bisa pending. Kalau dia datang, you better be ready. Kematian adalah sesuatu yang kita semua harus terima dimanapun kita berada. Ada di toilet, di rumah sakit, di atas pesawat pun. Kalau dia sudah datang, you have to accept him. Ada amin? Kematian yang gak bisa. Orang kaya, lebih kaya dari pemerintah Amerika. Namanya siapa? Tahu semua. Punya uang banyak, gak bisa sembuhin dari kanker. Mama Iwan sembuh 10 tahun. Ya. Look, kematian itu sudah ada dalam hidup kita. Kematian sudah selalu ada. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita aktifasi kematian. Dan semua ini kita gak akan jari, saudara gak akan lari dari mana keluarga kita. Sehebat lu minum ginseng dari mana kek, you mau pakai masker 100 lapis kek. Kalau sudah di your day, welcome to the club. Amin. Bukan berarti keluar sana, wah gue tahu kayaknya gue udah mau mati sekalian aja. Makan babi guling 10 ekor. Gak pakai masker ke Great Wall, ya itu namanya bodoh, ya kan? Tapi kita jaga baik-baik, bukan soal dari mana, tapi kita kemana? Contoh ya, hidup ini dinilai 3 hal yang kita belajar. Coba tunjukkan kembali. Saudara menerima sesuatu hari ini, bisa ditunjukkan 3 hal penting. Ada kan orang kayak gini nih, sudah datang penghiburan hari ini, besok gak gereja. Sudah, no, sudah ke gereja. No, dikasih motivasi bukan diancam. Saya gak bisa ancam orang. Saya bukan teroris. Saya gak bisa bom orang. Tapi saya bisa memotivasi orang. Look, sadar, saudara tahu di hatimu. Saudara tahu Roh Kudus bisa bicara.
Dan kita harus keluarkan itu loh. Yang Tuhan cari. Yuk datang sama Tuhan. Bukan sebagai kayak kita datang ke food stamp. Dapat jatah. Mengejar Tuhan itu adalah pekerjaan hidup. Amin. Alkitab berkata kemarin Nikul saya bagikan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan ibadah yang betul itu ibadah ketika kamu bisa hatimu bisa connect dengan Tuhan. Hatimu bisa menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu adalah pekerjaan hati. Katakan amin. Jadi saudara yang masih hidup, mama dari Pak Iwan sudah selesai. Isinya banyak. At least dia punya 2 anak yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Dia punya karunia, dia sudah memberkati orang. Kita juga isi. Jadi cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Katakan amin. Yang kedua, hidup kita dinilai dari akhir bukan awal. Sudah, jangan nyalain orang, jangan salahin apa, jangan salahin ini. Tugas kita masing-masing jaga. Mulut kita yang jaga. Mata kita yang jaga. Hati, Amsal 4:23 kata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah, jangan salahin keluarga, jangan salahin orang, jangan salahin keadaan, jangan salahin pandemi. You gak berdoa karena memang you gak mau berdoa. Ya, titik. You gak mau cari Tuhan karena memang you malas, gak mau, akui. Tetapi bukan berarti kita gagal, masih ada kesempatan. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Hari ini Tuhan bicara di hati saya, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk menulis lembaran-lembaran terakhir hidup kita. Dan biarlah itu menjadi luar biasa. Dan biarlah itu menjadi berarti bagi keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, dan bagi semua orang. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu Yesus? Kenapa hari Minggu kita berpuasa 3 minggu? Kosongkan ini daging. Hidup bukan soal dari mana you datang. You bisa datang dari orang kaya, punya harta, tapi soal siapa yang menjemput. Siapa saudara? Saya kalau ke airport, saya gak perlu dari sini, bisa Iwan antar, bisa Pak Yong antar, bisa Kevin antar, siapapun bisa antar atau bisa Uber antar. Tapi saya make sure kalau saya sampai ke Philadelphia atau ke New Jersey atau kemanapun saya khotbah, yang jemput saya tahu. Ada amin saudara? Doesn't matter saya ke airportnya. Saudara kalau ke Eropa kan, saudara mau lebih nervous kemana? Ke airport sini atau ke turunnya di Eropa? Pasti saudara pikir siapa yang jemput ya. Make sure keluarga saya jemput ya. Dan hari ini saya mau bilang saudara, hidup bukan saudara dari mana. Saudara dari mana, dari apa, dari kegagalan, dari semua bisa. Yesus bisa janggung kita. Dan bukan dari mana, tapi dari mana, kemana kita pergi. Saudara, hari ini saya rindu berdoa. Sebelum kita tutup ibadah ini, pertama, buat keluarga kita akan berdoa. Kedua, saya minta pemusik bisa ke depan. Mereka kayaknya gak mau tutup saudara. Lamain aja Pak, pas restoran belum buka. Saya suka bercanda orangnya. Saudara, hari ini saudara terima sesuatu? Ya, saya berharap muka-muka saudara semua besok kita ketemu ibadah raya ya. Jangan bilang, kemarin kan saya sudah datang ibadah, lu. Aduh, Tuhan udah mau datang, hei, sadarlah dan bertobatlah. Katakan amin. Kayak Iwan bilang, kalau gitu penghiburan tadi. Look, penting cari Tuhan itu adalah pekerjaan hidup. Ingat baik-baik, mencari Tuhan pekerjaan hidup. Karena ketika kita selesai, Tuhan pasti cari kita. Mana si cuplis yang di Atlanta yang cinta, yang ada ibadah penghiburan dan ibadah raya, dia tetap datang walaupun bensin 2 kali. Saya rindu di hari saat-saat begini keluarga mendapat kekuatan. Tapi saya rindu kalau mamanya bisa bicara, kalau pasti dia bilang kan anaknya, satu ya, jangan pernah menyerah, layani Tuhan. Betul saudara? Itu aja. Dan saudara hari ini, kita sama-sama belajar bahwa Tuhanlah, kita mau kemana nih? Persiapkan hidup kekekalan.
Surga itu yes dan amin. Sudah gak usah main-main, muter-muter. Gak usah di padang gurun, masuk Kanaan. Kanaan itu adalah ketenangan, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Hari ini saudara, yuk kita mau berdoa. Atau saudara mungkin saudara hari-hari ini sudah lama gak ngomong sama orang tua. Atau saudara berjanji sama orang tua, punya inisiatif tapi gak pernah execute. Jangan tunggu-tunggu saudara. Iwan gak menyangka hari ini ada penghiburan. Betul ya Iwan ya? Dia baru pakai menyembah pemimpin pujian, keren banget, kalah saya saudara ya kan. Dia gak tahu hari ini dia harus duduk dan harus dihiburkan. Dia yang baru menguatkan minggu lalu, hari ini dia yang harus dikuatkan. Itulah hidup. Makanya kita yang masih bernafas, pakai baik-baik hari ini, amin. Yang datang tadi berantem di sini, pulang harus damai ya. Amin. Suami istri yang tadi berantem karena istrinya, lu ngapain sih penghiburan, kayaknya lu mau show. Nah hari ini. Atau mungkin bapak-bapak biasa kan kalau anjing bangun pagi-pagi masih marah-marah. Gak biasa saya bangun jam 8, apalagi yang gereja jam 11. Gak biasa. Nah, hari ini harus bertobat. Ada amin. Hidup dinilai dari isi. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Terima firman, lakukan firman. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari kita bangkit berdiri, jadikan doa kita pada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, yes Lord, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Mari jadikan doa kita kepada Tuhan. Isi hidupmu dengan kebahagiaan dan cari Tuhan. Oh, kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi ya Tuhan, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, panggil dia. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kami mau berdamai dengan semua orang. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Aku masih kuat. Selama ada nafas, ada kekuatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kami dapat mahkota, sampai
tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sembah, hiburkan yang berduka, jamaah yang sudah jauh dari Tuhan. Di hadirat-Mu kami datang. Mari sembah Dia sebelum kita berpisah. Sembah Dia, Dia yang layak. Kami tahu kekuatan dari-Mu. Haleluya. Engkau batu karang kami Tuhan. Engkau kekuatan kami saat kami susah. Kami percaya saat ini Tuhan penghiburan, kekuatan ada. Haleluya. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sandaran kami. Dialah memberkati keluarga yang berduka, penghiburan sejati dari Roh-Mu yang kudus, yang ada di sini, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun juga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau penghibur kami Tuhan. Tegur setiap kami yang masih hidup, sehingga hidup kami penuh dengan isi yang baik, penuh buah yang baik. Hidup kami tutup dengan akhir yang baik. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari tetap menyembah pagi ini. Bikinkan suasana yang baik untuk Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat tangan kita sebelum kita berpisah. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memuji, menyembah, katakan dengan iman. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang kurindu. Sebut namanya, Yesus selalu ada dalam hidupku. Yesus selalu ada dalam hati. Kau akan menemani bagi keluarga dalam masa-masa sulit. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku perlu. Itu sekali lagi yang ku sebut namanya. Berserulah kepada Tuhan. Yesus selalu ada dalam hatiku. Kau pegang tangan keluarga semua yang berduka di hidupku. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Angkat tangan kita. Yesus selalu ada dalam hati. Biarlah Tuhan Kau yang memegang keluarga yang bersedih. Kau temani mereka Tuhan. Dan semua kami yang datang hari ini yang takut, yang sudah jauh. Menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari kita arahkan tangan bagi keluarga. Semua kita angkat tangan, kita arahkan. Ya Tuhan, aku berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan.
berkati anak-anak Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menemani mereka. Sesudah ibadah ini kami berpisah, tapi Tuhan akan sanggup ketika kesedihan datang. Kau yang mau berkata, Kau yang mengatakan ratapan kami menjadi itu sukacita. Kau berdoa buat Iwan dan buat Bu Mary, mereka tetap kuat. Engkau berikan mereka ketenangan, pengharapan. Kau ada menemani mereka. Pada saat mereka tidur malam hari, ketika kesedihan datang, biar Roh-Mu yang kudus meneguhkan hati mereka. Pada saat mereka merasa sedih, kami berdoa sebagai keluarga, berkati mereka, hiburkan terus Tuhan. Dalam masa-masa yang berat ini, biarlah Tuhan Kau yang menjadi penolong kami. Aku juga berdoa semua kami yang datang, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berdosa diampuni, kami yang sudah kering dengan Tuhan diberikan api yang baru. Kami yang sudah jauh, Tuhan bawa kami kembali dekat. Berkati kami yang bekerja, jauhkan dari sakit penyakit niat jahat orang jahat. Ibadah-ibadah kami hanya mau Tuhan Kau hadir. Karena kalau Kau hadir, kami dipuaskan. It's not about the church, bukan soal gereja, bukan soal hamba Tuhan. It's all about You, oh Lord. Berkati semua yang hadir ini, keluarga-keluarga diberkati. Sebelum kita berpisah, kita naikkan sekali lagi. Yesus selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kita angkat hati kita. Oh, Kau selalu ada dalam hatiku. Terima berkat, terima pertolongan Tuhan di hidupku. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku jadikan ini rema dari hati kita. Kau selalu ada dalam hatiku. Ya Tuhan, kami gak perlu takut, menemani saat kami berduka. Suka dan duka bergantian memperkuat iman kami, membuat kami lebih percaya selamanya. Itulah yang ku rindukan. Itulah yang ku rindukan. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Angkat tangan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang beban berat terlepaskan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah kebangkitan hidup dan hiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin saudara sebelum pulang bisa berfoto dengan keluarga sebentar ke depan. Just take a picture. Sebentar, ayo Pak Iwan sama keluarga. Minta tolong ini bisa di, Ayo kita foto bantu pakai mask gak apa-apa. Ya kan.